Tahukah kalian bahwa di dalam komik, T'Challa bukanlah satu-satunya karakter yang pernah dipercayakan menjadi Black Panther? So, siapa aja ya karakter-karakter lain yang pernah mendapatkan tanggung jawab sebagai pelindung Wakanda? Tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. Sebelumnya, gue mau disclaimer terlebih dahulu bahwa karena ada banyak banget versi Black Panther di dalam komik, maka gue pun hanya fokus membahas beberapa karakter selain T'Challa. Karakter pertama yang sempat menjabat sebagai Black Panther sempat diceritakan di dalam komik Marvel Legacy nomor yang pertama. Uniknya, Marvel pun menamakan karakter yang berasal dari suku Panther ini sebagai Black Panther 1 juta sebelum Masehi. So, dari namanya maka kita udah bisa menebak ya teman-teman, bahwa dia adalah nenek moyang Black Panther yang membuka rahasia meteor vibranium ketika jatuh ke bumi. Di dalam situs Marvel.com bahkan sempat dikisahkan bahwa Black Panther pertama ini bermitra dengan makhluk gaib untuk mempertahankan warisan Black Panther dari satu generasi ke generasi lainnya. Panther goddess Bast, who led him. Karakter selanjutnya yang meneruskan peran sebagai Black Panther adalah Basenga, si pendekar dukun. Basenga tercatat di dalam sejarah pernah menyatukan 5 suku yang berbeda-beda dan menjadikannya Raja Wakanda pertama serta sekaligus Basenga bisa dibilang cukup istimewa karena dia punya hubungan yang sangat akrab dengan Dewi Bast yang merupakan pemberi kekuatan dari Black Panther. Basenga pun sempat diberikan oleh Dewi Bast sejumlah pengetahuan rahasia, kemudian sebuah tombak sakti, dan dia juga punya kemampuan untuk menciptakan pedang legendaris yang bernama Skybreaker. Meskipun gak disebutkan namanya secara jelas, tetapi gambaran keistimewaan Basenga ini pun sempat terlihat kok di dalam opening film Black Panther, di mana dia memegang tombak dan dia juga diberi informasi soal tanaman sakti sumber kekuatan Black Panther. Setelah era Basenga, maka muncullah karakter yang bernama Azuri yang bijaksana dan sekaligus menjadi ayah dari T'Chaka dan juga Xian. T'Chaka pun lalu dipilih oleh Basenga menjadi Black Panther sekaligus pemimpin Wakanda yang mengelola kerajaannya secara modern, sedangkan Xian menjadi penasehatnya. Di posisi berikutnya ada Kaisar Njadaka, tetapi sekedar meluruskan aja buat teman-teman, kalau nama Njadaka yang gue maksud kali ini bukanlah Eric Killmonger, meskipun nama keduanya ini sangat mirip. Njadaka dikenal sebagai seorang karakter pejuang yang berperan penting menggulingkan kekaisaran jahat. Singkat cerita, Njadaka adalah Black Panther yang memimpin kekaisaran intergalaksi Wakanda dengan menggunakan kekuatan simbiot dari Venom. Meskipun sempat diceritakan berjuang demi Wakanda, tetapi Njadaka ini ternyata juga beberapa kali berkonflik dengan T'Challa dan bahkan juga dengan Dewi Bast. Sedikit fun fact buat teman-teman, bahwa selain Njadaka, ada juga karakter bernama Ngozi, yang ternyata dia pernah menerima kekuatan gabungan antara Black Panther dan juga simbiot Venom. Kalau kombinasi kekuatan antara Venom dan juga Black Panther aja udah kalian anggap unik, maka yang berikutnya ini juga nggak kalah hebat, yaitu kolaborasi antara kekuatan Black Panther dengan Storm. Di dalam komik X-Men Forever nomor 2, Storm sempat dikisahkan menjadi Black Panther di semesta alternatif, tepatnya di Earth 161. Storm yang ditampilkan sudah tua ini mendapatkan kekuatan Black Panther dari kostum yang diciptakan oleh Tony Stark. Dengan energi mutan yang dimilikinya, Storm bahkan akhirnya dijuluki sebagai Ghost Panther karena dia sering meneror musuhnya dengan berkostum Black Panther yang menyeramkan. Karakter terakhir yang juga diduga kuat merupakan sosok yang bakalan muncul di Wakanda Forever adalah Shuri. Di dalam komik Black Panther tahun 2009, T'Challa dikisahkan mengalami koma dan lumpuh karena perbuatan dari Dr. Doom. Dan adik perempuannya yang dikenal jenius ini lalu menjadi Black Panther melindungi Wakanda, tentu dengan kekuatan yang mirip dengan kakaknya. Well, berdasarkan referensi tadi, maka silakan tulis ya teman-teman, kira-kira versi Black Panther mana yang menjadi favorit kalian? Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.